Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 1 tentang berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang pengertian sejarah, konsep berpikir sinkronik dan diakronik, konsep ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah, dan manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Pertama, kita akan membahas tentang apa sih sejarah itu? Sejarah adalah kisah atau cerita yang mengupas peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat manusia, peradaban dunia, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu sendiri. Sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai bukti tertulis seperti prasasti, piagam, kitab-kitab, dokumen, daun lontar, foto, pita kaset, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, apakah unsur-unsur yang dipelajari dalam sejarah? Sejarah terwujud oleh unsur manusia, tempat, dan waktu. Manusia adalah pelaku sejarah. Dunia merupakan ruang tempat terjadinya perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perbuatan pelaku sejarah. Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses perbuatan telah, sedang, dan akan berlangsung. Berikutnya, kita akan membahas tentang konsep berpikir sinkronis dan diakronis dalam sejarah. Pertama, cara berpikir sinkronis. Sinkronis bermakna meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Secara umum, ciri-ciri pendekatan sinkronik yakni: pertama, kerangka berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. Kedua, konsep berpikir sinkronis memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lain. Ketiga, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Keempat, menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis. Dan yang kelima, digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Kedua, cara berpikir diakronis atau kronologis. Diakronis bermakna melalui atau melampaui. Dalam pola pikir diakronis, sejarah ditempatkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Secara umum, ciri-ciri pendekatan diakronis adalah: pertama, konsep berpikir kronologis atau diakronis mempelajari kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. Kedua, konsep berpikir diakronis memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Ketiga, menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. Keempat, menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis. Dan yang kelima, digunakan dalam ilmu sejarah. Yang ketiga, pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional merupakan gabungan dari pola pikir sinkronis dan diakronis. Dalam perkembangannya, muncul dua pendekatan dalam ilmu sejarah, yaitu sejarah naratif dan sejarah non-naratif. Sejarah naratif mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi pada suatu kurun waktu tertentu sehingga tersusun dalam sebuah cerita. Sedangkan sejarah non-naratif lebih berfokus pada masalah atau problem oriented
dengan meminjam konsep-konsep ilmu sosial lainnya. Untuk daring pertama, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup. Kalau sudah dipahami, silahkan dijawab lembar kerja di Google Classroom. Dan jika belum memahami, bisa diputar ulang kok videonya. Terima kasih.